Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muhammad Menyalukin dari kelas 2 TIF. Pada pertemuan 3 kali ini, kita akan mempelajari mengenai Tailwind CSS. Selain itu, kita akan mempelajari mengenai state, reusable content, dan conditional rendering. Selamat menyaksikan. Dalam Tailwind CSS, pertama-tama kita perlu menginstal yakni Tailwind CSS itu. Bagaimana caranya? Pertama, kita ketik npm install Tailwind CSS add Tailwind CSS garis miring file. Kemudian kita enter. Kemudian kita tunggu sampai instalannya selesai. Nah, ini ketika instalan dalam menginstal Tailwind CSS selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke bagian file. Pada bagian file ini kita perlu mengimport bagian ini, import Tailwind CSS from Tailwind CSS file yang telah kita install tadi. Selain itu, selain kita mengimport ini, kita perlu tambahkan Tailwind CSS di bagian plugins. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai flexboard grid, background colors, border radius, tipografi, spacing, dan shadow effects. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai flexboard grid. Di mana flexboard grid sendiri itu digunakan untuk mengatur tata letak elemen secara responsif. Kemudian pada background colors ini, seperti yang kita tahu, background yang berarti latar belakang dan color, di mana dia itu bertujuan untuk menentukan warna dari latar belakang suatu elemen. Kemudian pada border radius ini digunakan untuk mengatur sudut lengkung dari suatu elemen. Kemudian pada tipografi itu digunakan untuk mengatur gaya teks yang termasuk seperti ukuran teks, ketebalan teks, serta tinggi teks dan jarak antar teks itu sendiri. Kemudian yaitu spacing. Spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak dari elemen. Sama seperti tipografi mengatur jarak, tapi tipografi itu mengatur jarak dari teks, sementara spacing itu mengatur jarak dari elemen. Kemudian terakhir itu shadow effects. Shadow effects itu memberi efek bayangan pada elemen. Seperti kita tahu, shadow itu bayangan, serta efek itu ya suatu efek lah. Nah, shadow effect itu berdefinisi memberikan efek bayangan pada suatu elemen. Bagaimana outputnya? Tampilannya seperti ini tampilannya. Nah, ini. Seperti tahu ini pada bagiannya. Kemudian kita masuk pada bagian bagaimana cara contoh penggunaan dari state, reusable component, dan conditional rendering. Pertama, saya akan menjelaskan state. State yakni data yang disimpan dalam komponen dan bisa berubah. Jadi jika satu state itu berubah, maka komponen yang berubah itu akan diperbarui. Yang berarti ini bersifatnya fleksibel. Kemudian reusable component, artinya yaitu komponen yang bisa digunakan berkali-kali. Kemudian yang terakhir yaitu conditional rendering, di mana artinya satu komponen yang akan tampil pada suatu kondisi tertentu. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Yang pertama bagian state. Seperti yang saya jelaskan tadi, state ini menyimpan komponen yang dimana komponen itu jika dirubah maka akan diperbarui. Di sini kita menyimpan gaji. Kemudian pada bagian ini total gaji serta nanti gaji yang kita input dikurang gaji dikali pajak yang telah ditetapkan, seperti bagian sini. Kemudian pada reusable component yang artinya komponen yang bisa digunakan berkali-kali. Pada bagian seperti ini nantinya kita akan kita akan menginputkan gaji, total gaji yang kita miliki. Kemudian yang terakhir yaitu conditional rendering, yang seperti kita tahu tadi, yang saya jelaskan tadi, komponen yang akan tampil pada kondisi tertentu. Contohnya seperti ini. Jika kondisinya kita input gaji, maka jika kondisinya kosong, maka akan tampil input gaji. Ketika kita sudah menginput gajinya, maka akan menampilkan total gaji. Bagaimana contohnya? Output dari ini seperti ini dia. Seperti ini. Pada bagian ini masukkan jumlah gaji ini, yang berarti ini sebagai reusable component. Kita inputkan. Kemudian pada bagian sini input gaji ini
yang berarti ini conditional rendering, di mana saya belum inputkan gajinya, maka output yang dihasilkan dari ini yaitu kita harus inputkan gaji. Kemudian ketika kita menginputkan gaji, maka tampilannya akan berubah menjadi gaji yang kita dapatkan setelah dikalikan dari pajak 11% tadi. Kemudian kita masuk pada bagian booking, project yang telah kami bangun, yaitu mengenai sistem bus. Pada kali ini saya memiliki fitur form untuk customer untuk membeli atau menginput tiket bus yang dia inginkan. Pada bagian ini saya memiliki state, reusable component, dan conditional rendering. Seperti yang kita lihat pada bagian ini digunakan untuk state, yang berarti data yang disimpan dalam komponen. Bila mana jika data itu berubah, bila mana state itu berubah, maka komponen akan diperbarui. Kemudian pada bagian ini juga termasuk dari state yang tadi untuk menyimpan data. Kemudian pada bagian reusable component, komponen yang bisa digunakan berkali-kali. Pada bagian ini saya menggunakan reusable component sebagai untuk menginputkan data-data dari customer itu. Pertama seperti ada daerah asal untuk memasukkan daerah asal dia. Ada daerah tujuan customer, ada seperti juga tanggal kepergian. Kemudian saya menggunakan drop list untuk tipe bus apa yang ia gunakan. Kemudian terakhir yaitu conditional rendering. Conditional rendering itu komponen yang akan muncul ketika ada satu kondisi yang terjadi, kondisi tertentu. Seperti pada bagian awal tadi, input daerah asal, saya menggunakan error message, di mana error message ini akan menampilkan daerah asal tidak boleh kosong, atau daerah asal ini harus diinputkan dengan huruf, tidak boleh dengan selain huruf seperti angka atau simbol dan lainnya. Begitu pula dengan daerah tujuan, tidak boleh kosong, tidak boleh selain huruf termasuk angka atau simbol dan lainnya. Kemudian pada bagian tanggal begitu juga harus diisi, wajib diisi. Kemudian begitu pula pada bagian drop down list ini saya menggunakan error message untuk pilih tipe bus terlebih dahulu. Error message ini diambil dari komponen pada bagian error message ini, di mana bagian ini untuk pada bagian pesan yang telah di parameter ini pesan, kemudian dipanggil import error message. Kemudian pada bagian error message ini kita inputkan pesan apa yang ingin kita buat, seperti itu. Selain itu saya menggunakan import tombol. Import tombol ini muncul pada bagian conditional rendering tadi, di mana muncul ketika semua inputan form yang saya buat tadi telah terisi. Seperti bagian ini tombol, di mana tombol ini telah saya tetapkan parameternya di sini sebagai simpan. Kemudian terakhir yaitu input booking, di mana kita menggunakan type text, kemudian ada parameternya label, placeholder, value, on charge. Seperti bagian ini input seperti ini input booking, di mana label tujuannya kita tentukan seperti bagian daerah tujuan, ada daerah asal, ada juga bagian dua ini aja. Kemudian pada bagian placeholder seperti ini, masukkan daerah asal, masukkan daerah tujuan. Kemudian bagaimana outputnya? Outputnya akan tampil seperti ini, daerah asal. Kita tes dulu menginputkan angka. Jika kita menginput angka seperti yang saya bilang tadi, inputannya harus huruf, tidak boleh yang lain. Kita ubah, kita input namanya Rumbai. Dan daerah tujuan begitu juga, tidak boleh selain huruf gitu. Kita inputkan daerah tujuannya Pekan Baru. Tanggal kepergian wajib diisi. Lalu bagaimana jika tidak ada? Ya, tidak mungkin. Ya, maka diisi seperti ini. Kemudian pilih tipe bus. Kita memilih tipe bus sesuai yang kita inginkan. Ada eksklusif, bisnis, atau VIP. Saya ambil eksklusif, eksekutif. Kemudian jika semua inputan ini telah saya inputkan, maka akan tampil seperti komponen simpan ini, di mana ini berarti conditional rendering untuk tombol simpan akan muncul ketika semua inputannya setelah kita input. Kemudian pada bagian ini harga tipe bus eksekutif ini muncul ketika kita sudah menginputkan tipe bus apa yang kita inginkan, seperti tipe bus bisnis, VIP yang muncul sesuai harganya. Pada bagian mana? Pada bagian
step tadi pada bagian cons harga bus. Kon harga bus ini seperti yang kita lihat pada bagian eksekutif 30.000, bisnis dan VIP. Lalu pada bagian drop down ini kita menetapkannya pada bagian sini, harga tipe bus, kemudian parameter tipe bus, harga bus dan tipe bus itu. Sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan 3 kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidakjelasan terbata-bata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.